Halo teman-teman, hari ini kita reaction topik sihir animation lain. Nah iya, terus ini lain bukan kayak ya lanjutannya. Nah, hari ini kita menceritakan tentang peliharaan yang sebelum-sebelumnya. Kita mulai. Sebelum gue punya kucing, ada ikan. Dan sebelum gue ada ikan, gue punya kucing. Ayam Dino ini menceritakan ya dia punya hewan sebelum-sebelumnya. Saya dulu ya. Yang lain. Dan sebelum gue punya kucing, yang lain, gue punya ikan. Yang lain juga. Tapi sebelum ada itu semua, ada ini ayam. yang menceritakan dulu-dulunya. Bukan yang lain. Satu doang ayamnya. Hah? Yang bener aja. Pada ompek. Kita lu miara ayam. Diam. Oke, jadi gue tuh dulu pernah miara ayam. Bukan ayam yang warna-warni gitu, tapi ayam kate yang kayak gini. Gimana caranya gue bisa punya ayam? Gimana ya tuh? Tidaklah penting. Pertanyaan yang penting tuh, kenapa gue bisa punya ayam kate? Atau belum? Kayaknya artinya sama gitu. Gak tau lebih Indo gue jelek. Jadi saudara gue yang ini yang pernah nemenin gue lomba bikin game itu, orang tuanya punya toko, dan suatu hari di depan tokonya tuh ada anjing dan ayam. Jangan tanya gue juga masih bingung kok tiba-tiba bisa muncul. Ini dari saudaranya yang sudah lama ya. Oh ya. PA pernah topi sihir animation ini pernah. Ya sebenarnya emang namanya itu dan dia pernah ke situ karena ya tahu nonton aja. Saudara gue sih bilangnya begitu. Tapi habis itu saudara gue nelpon gue dan nanya gue mau miara ayamnya atau enggak, soalnya dia mau miara anjingnya. Terus gue waktu itu masih kelas 2 SD ya, dan waktu itu tuh masa-masa gue pengen banget miara hewan. Gue pernah miara beberapa kelomang dan gue pernah miara beberapa ikan, tapi karena beberapa kejadian gua jadi udah nggak miara beberapa ikan dan beberapa kelomang lagi. Jadi ya gue pengen dong punya peliharaan ayam keren gitu. Tapi ya gue tahu kalau gue minta izin ke bapak gue dulu pasti nggak dibolehin. Jadi gue minta ke tante gue buat datang aja dulu bawain ayamnya. Soalnya kan kalau misalkan tante gue udah jauh-jauh bawain gitu, pasti dong bapak gue nggak enak nolak. Gila, dari kecil aja gue udah pinter banget. Ini tuh rencana 100% berhasil. Gue tuh bocah cilik 1000 ayam. Hah? Tapi ayahnya tante udah datang jauh-jauh loh, masa gak diambil? Papa nggak percaya kamu bisa ngurusnya. Ya awal-awalnya tuh bapak gua nggak mau gua miara unggas ini, tapi ya setelah negosiasi dan ya bantuan sedikit dari tante gua, akhirnya bapak gua pun setuju. Dan gua sayang banget sama nih ayam, gua nggak bercanda. Ini tuh salah satu hewan peliharaan favorit yang pernah. Oh ya, saya belum pernah nonton ini ya. Gua punya, tahu nggak? Saking favoritnya tuh ya, ini tuh ayam gua kasih nama yang bagus. Dan kalau lu tahu gua tuh jarang banget ngasih peliharaan gua nama. Kucing gua aja tuh ya yang gua sayangi by the way. Itu tuh namanya hitam, putih, oranye, sama yang suka berak di bawah sofa. Jadi ya ini tuh ayam spesial gitu, dan gua juga nggak ngasal-ngasal gitu ngasih namanya. Gua kasih nama yang megah, yang mulia, yang bisa dihargai orang. Gue lupa namanya. Tapi serius deh, gua kasih nama, gue cuman sedikit gak inget aja gitu namanya apaan. Jadi ya kita bilang aja nama palsunya Alexander. Gua bener-bener ketagihan sama nih ayam. Tunggu lu. Kayaknya kata-katanya ya bodo amat lah, gue udah bilang ya nilai Indo gue jelek. Kita tuh awalnya taruh Alexander di kardus gitu di dalam rumah, soalnya kita nggak punya kandang ayam. Tapi kardusnya ini tuh gede banget, gue lupain kardus apaan. Bapak gue punya toko sembako, jadi ya kita punya banyak kardus yang bisa dipakai. Gue setiap pulang sekolah ngecekin Alexander kan. Gue belum ganti baju, gue elus-elus dulu. Gue belum makan, gue kasih Alexander makan dulu. Gue belum tidur, gue bersihin dulu kandangnya. Ayamnya dikasih makan ayam goreng ya itu sahabatnya. Cuman kan kandangnya cuman dari kardus ya, berarti malam-malam tuh kadang-kadang ya bisa keluar gitu dari kandangnya, terus berkeliaran gitu di dalam rumah. Yang berarti setiap pagi tuh gue bangun masih ngantuk kan, mau ngambil minum, gue jalan ke ruang tamu gelap-gelap gitu, belum nyalain lampu. Mata gue masih setengah melek, tapi pas gue jalan buat ngambil air tuh kadang-kadang kaki gue ngerasa gitu, kok
kayak berasa nginjek yang lengket-lengket gitu. Kok teksturnya menarik gitu. Waduh, jangan-jangan. Untung aja cuma air tumpah. Udah lah, balik ke kampus. Saya belum pernah nonton. Nah ini ayam lagi. Jadi ya gue pengen gitu buatin Alexander kandang di luar supaya gue nggak harus bersihin lantai gitu setiap pagi. Gue bikinnya pakai kardus gitu, pakai lem, slow tip sama gunting DIY gitu. Akhirnya pelajaran SBK gue di sekolah berguna juga buat kehidupan gue. Tapi gue tuh nggak menyadari sesuatu. Sampai emak gue dateng kan, dia ngeliat gue lagi ngerecokin rumah gitu, terus dia nanya ke gue, kamu lagi ngapain? Lagi buatin kandang lah buat Alexander. Katanya kan harus aku yang ngurus. Nih makanya aku buatin kandang biar bisa ditaruh di luar supaya dia nggak di rumah. Lah, kalau buatnya pakai kardus kan nanti basah kena hujan. Tapi sayangnya cerita ini tidak memiliki ending bahagia. Waktu itu gua kan udah siap-siap ya, gua pulang dari sekolah pengen kasih makan Alexander. Tapi pas gua nyampe di rumah, emak gua bilang ke gua, "Nak, si Alexander hilang." Tidak. Ending medih. Itu air mancur, editan. Sabar. Sumpah gua nggak bercanda ya. Gua tuh orangnya jarang banget nangis. Tapi gua inget banget pas ma gua bilang ayam gua hilang, itu gua habis pulang sekolah gak bisa berhenti nangis. Gua tuh waktu itu habis pulang sekolah belum ganti baju, gua muter-muter gang rumah gua nyariin Alexander. Tapi ya gak ketemu gitu. Gua tanya semua tetangga gua ngeliat ayam gua atau enggak, tapi ya gak ada yang ngeliat gitu. Detik jadi menit, dan menit jadi jam. Matahari mulai tenggelam dan hari mulai malam. Gua masih pengen nyari, tapi orang tua gua udah nyuruh gua pulang. Dan lu tahu apa? Gua masih nyari terus, tau gak, berminggu-minggu. Tiap pulang sekolah gua waktu kelas 2 SD tuh gua cariin terus, gua gak pernah hilang harapan. Tapi ya gak pernah ketemu gitu. Pernah gitu gua tanyain sama bapak gua lagi kan, ada nggak denger soal ayam atau enggak. Soalnya kan bapak gua sering ngobrol gitu sama tetangga. Dan waktu gua tanyain tuh bapak gua ngelawak gitu. Dia bilang, coba deh kamu tanyain tukang ayam goreng. Dan kan waktu itu gua masih kelas 2 SD ya. Terus juga gua lagi stres gitu. Jadi gua nggak sadar gitu kalau misalkan bapak gua tuh, soalnya kan kalau misalkan lu pakai logika anak kelas 2 SD nih ya, tukang ayam goreng kan jualan ayam goreng. Ayam goreng kan bikinnya pakai ayam. Waduh, jangan-jangan ayam yang kemarin gue makan. Jadi ya gue datangin dong tukang ayam gorengnya. Dan ya karena dulu gue masih bocah gitu, gue belum tahu apa-apa, gue belum tahu banyak gitu. Gue nanya sama abang ayam gorengnya, dan gue nanya baik-baik nih. Gue cuman bilang, woi padut, maling ayam gue anjir. Dan ya abang ayam gorengnya tuh langsung. Dan gue balik ke bapak gue abis itu dan bilang kalau misalkan gue dimarahin sama abang ayam gorengnya. Dan bapak gue juga jadi ikutan marah ke gue. Terus bukan cuma itu doang gitu, gue kan curhat ya ke teman sekolah gue kalau misalkan ayam gue hilang dan gue tuh lagi sedih banget. Teman-teman gue tuh kebanyakan ngetawain gue, tapi ada satu orang teman gue yang ngasih gue saran. Dia bilang, lu cari orang yang malingnya aja di internet. Hah, emang bisa? Ya bisa lah, lu cari aja di website orang yang suka jual hewan-hewan gitu. Terus lu cari ayam yang dijual di deket daerah lu. Oh iya bener. Tapi gimana caranya ya? Gua nggak ngerti pakai internet. Gampang itu mah, lu tinggal nanti buka aja aplikasi yang namanya Mozilla Firefox. Nanti lu ketik ini di dalamnya dan dia ngasih gua kayak link gitu, ditulis sama dia di kertas. Pulang sekolah tuh ya, gua sama mama gua langsung ke warnet deket rumah dengan harapan gitu gua bisa ketemu lagi dengan Alexander. Hari demi hari kemungkinan gua ketemu Alexander tuh makin kecil. Jadi ya gua bener-bener harus cari secepat mungkin. Gua buka Mozilla Firefox-nya di warnet, terus gua masukin link yang tadi dikasih teman gua, dan pas gua pengen ngeklik tombol enternya tuh gua ngerasa kayak stres dan khawatir gua tuh semuanya ada di ujung jari. Gua nggak yakin bisa ketemu, tapi ya akhirnya pun gua klik dan ternyata itu tuh website bokep. Dan ya ujungnya gua nggak pernah ketemu sama Alexander lagi gitu. Sekarang dimanapun dia berada ya, moga-moga dia ada di tempat yang lebih baik sih.
Iya, tapi kayaknya dia udah mati sih, soalnya umur ayam tuh nggak panjang amat. Dan oke, itu aja yang gue mau omongin. Terus nih, gue mau ngomong dulu sebentar. Back. Teman-teman, kita udah selesai VOD-nya dan hari ini kita sudahin aja ya. Terima kasih semuanya. Oh ya, masih ada ini ya. Oh, 5 video lagi. Dan ini soal nontonnya. Dan terima kasih. Dah.